Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Darul Quran. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semangat ya, Pak Mutakin harapkan kalian hari ini semangat walaupun dalam kondisi puasa, tidak loyo ya. Jangan sampai ada yang bolong puasanya ya, kecuali yang sakit atau yang halangan bagi yang perempuan. Alhamdulillah kita sudah masuk pada 10 hari di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ya. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gemar beramal soleh. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga dijauhkan dari segala musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, langsung saja kita akan membahas tentang gemar beramal soleh yang sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang apa saja sih macamnya amal soleh yang bisa kita kerjakan? Ya. Sekarang adalah berbaik sangka. Berbaik sangka atau bahasa Arabnya adalah husnudzon. Ya, berbaik sangka namanya husnudzon. Lawan katanya adalah suudzon atau buruk-buruk sangka. Merupakan perilaku terpuji atau akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Ya, ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ada akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, dan lawan katanya ada akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Berbaik sangka ataupun berburuk sangka itu bisa mendatangkan efek kepada pelakunya maupun orang lain. Ya, sebagaimana firman Allah dalam hal ini di surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan juga Maha penyayang. Nah, anak-anak, dari ayat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita dilarang oleh Allah, disuruh untuk ataupun diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi perbuatan prasangka. Ya. Ojo-ojo iku kok ngene. Nah, jangan seperti itu. Ya. Ketika ada teman mungkin tidak menyapa kita, ya. Ketika kita bertemu di tempat lain ya, mungkin di keramaian atau di tempat perbelanjaan kok gak nyopo ya. Kita jangan berprasangka dulu. Ya, jangan buruk sangka. Opo iku kok gak kenal aku tak apa lali apa. Nah, mungkin bisa jadi dia pas sedang tidak melihat kita. Mungkin bisa jadi dia sedang
sakit gigi, jadi nggak bisa senyum atau pas, nah ya nggak tuh. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian Rasulullah pun bersabda bahwasanya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Ya. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan orang tersebut. Ya. Jangan sampai anggapan kita itu wong ki paling ngene ya, elek wis ngono ya, pokoke elek tok. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, pernah ada sebuah cerita ketika ada orang meninggal, itu semua orang tidak mau menguburkan jenazahnya. Kenapa? Karena orang ini terkenal setiap malam dia selalu membeli minuman keras, kemudian datang ke tempat pelacuran atau perempuan yang menjajakan dirinya, ya, PSK, nah seperti itu. Tetapi setelah diteliti dengan benar, istrinya diketahui, ya, ditanyakan bahwasanya memang suami saya itu setiap malam pekerjaannya adalah membeli minuman keras kemudian datang ke tempat pelacuran. Tetapi di dalam rangka suami saya ini berusaha untuk mengurangi agar tidak ada orang yang maksiat, ya, pada malam itu. Jadi dia membeli minuman keras, kemudian dibawa ke rumah, kemudian dibuang di WC, dibuang di selokan dan sebagainya, ya, agar tidak ada orang yang malam itu membeli kemudian mabuk-mabukan dan berbuat kejahatan. Kemudian dia datang ke tempat-tempat pelacuran, di dalam rangka dia memberikan uang kepada para pelacur agar malam itu dia tidak menerima tamu. Ya. Ini kamu saya kasih uang sebagai ganti, dan oleh karena itu malam ini kamu harus tutup, jangan menerima tamu. Dalam arti disuruh untuk tidak berzina, ya. Padahal pandangan orang, orang itu sudah orang jahat, orang jelek, wis pokoknya banyak dosa, suka minuman keras, suka melacur, ya. Padahal kenyataannya tidak. Nah, malah oleh karena itu jauhilah kalian berburuk sangka kepada orang lain. Nah, anak-anak, marilah kita membiasakan diri untuk berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ada 3 macam. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah berarti kita berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga kita bersabar atas semua cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, jangan sampai kita mengeluh, ya Allah, mengapa sih saya ini dijadikan oleh Allah anak yang orang yang miskin, kenapa dijadikan oleh Allah sakit, kenapa dijadikan, ya. Kita jangan mengeluh, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah sakit itu di dalam rangka agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita rajin sholat, agar kita tidak suka ke tempat-tempat yang maksiat, ya. Begitu sehat, nggak sepeda motor drill-drillan, trek-trekan, ya. Siapa tahu ketika kita diberikan oleh Allah sakit, itu adalah kalau kita sehat kita akan naik motor dan nanti kita akan ditabrak oleh orang atau mengalami kecelakaan. Nah, jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah SWT, walaupun itu diberikan sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita memiliki sikap percaya diri dan juga optimis dan bekerja keras di dalam rangka kita belajar, kita memperbaiki diri agar menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, ya. Jadi jangan sampai kalian pesimis, ya, apalagi kalian sudah kelas 8 mau memasuki kelas 9, berarti kalian harus rajin belajar agar nanti di kelas 9 kalian
bisa sedikit melangkahkan menuju cita-cita yang kalian impikan ya. Kalian mungkin ingin sekolah di SMK, mencari jurusan yang sesuai dengan bakat kalian. Oh, saya sukanya di desain grafis karena saya suka menggambar. Oke lah, silakan ya. Mumpung di kelas 8 ya, bagaimana cara meraih cita-citamu, melangkahkan kaki meraih cita-cita? Salah satunya adalah dengan rajin belajar dan juga tidak berputus asa. Yang ketiga, mohon maaf, berbaik sangka kepada orang lain ya. Sebagai makhluk sosial, kita yang berhubungan dengan masyarakat, suka berteman dengan orang lain, dan kita tidak bisa hidup sendirian, maka kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Karena apa? Karena berbaik sangka itu akan menimbulkan atau menumbuhkan sikap keharmonisan dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi menjadi rukun, menjadi akrab ya. Coba kalian punya buruk sangka kepada teman kalian ya, pasti kalian nanti akan dibayang-bayangi perasaan yang tidak nyaman. Engko nek arek ngerti yo opo, engko nek akhirnya nggak wawu, nggak akur ya. Kalau kita berbaik sangka, maka akan menjadi rukun dan menjadi akrab. Kemudian manfaat berbaik sangka adalah yang pertama, hidup akan menjadi tenang dan optimis. Kemudian yang kedua, bahwa yakin terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan ya. Orang yang pernah sukses, orang yang sukses itu bukan berarti orang tersebut tidak pernah mengalami kegagalan ya. Tetapi mungkin karena dulunya dia mengalami kegagalan, kemudian dia berusaha untuk mengkoreksi dirinya sendiri, akhirnya dia menjadi orang sukses seperti yang kita lihat pada saat ini ya. Kemudian membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk kepada orang lain ya. Kemudian menjadikan seseorang menjadi kreatif ya. Orang yang kreatif mampu menciptakan ide-ide yang brilian, luar biasa, menciptakan sesuatu hal-hal yang baru ya. Sekarang itu kan pekerjaan seseorang itu kan tidak harus di kantor, tidak harus di sekolah, tidak harus di ladang, di kebun ya. Bahkan duduk di rumah pun itu menjadi sebuah pekerjaan. Kok bisa? Mungkin dia menjadi YouTuber. Nah, menjadi selebgram ya. Tetapi karena dia punya ide yang kreatif, mungkin dia menciptakan sesuatu kemudian diposting dan bermanfaat. Nah, seperti itu daripada joget-joget TikTokan ya, tidak bermanfaat. Ya, kalau kalian menjadi selebgram, menjadi YouTuber, bolehlah silakan. Tapi postinglah hal-hal yang bermanfaat pada orang lain. Ya, nek atasin joget yo anak Pak Mutakin bisa. Iya kan? Apalagi mainan bibir di ya. Kecuali kalian punya kreasi menggambar, melukis atau buat apapun. Nah, itu boleh. Ya, boleh. Pak Mutakin tidak melarang kalian menjadi TikTokers ya, selebgram. Nah, tetapi hal-hal yang kalian sampaikan kepada orang lain yang diposting itu sesuatu yang bermanfaat. Kalian mungkin bisa qiraat, bolehlah ya. Suara kalian itu direkam di YouTube kemudian diposting, boleh ya, agar orang lain enak suaranya, jadi saya kepingin menjadi qori. Nah, menjadi orang lain itu tertarik ya, seperti itu. Kemudian menyebabkan seseorang tidak putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kita harus menjadi orang yang ketika ada teman kita, saudara kita bahagia, mendapat kesenangan, kita pun ikut bahagia ya. Jangan sampai ada temannya memakai jam baru, jam ngono paling ya murah. Nah, jangan seperti itu. Kita harus ikut berbagi atas kesenangan teman kita. Nah, anak-anak, terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita tutup dengan doa.
Allahumma inni astaudiuka ma lam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.